Kalian ingin buat smart home yang kayak gini? Sini, ikutin aku cara buatnya. Oke, jadi di sini Ana bakal jelasin apa itu smart home. Jadi, smart home adalah rumah pintar berbasis IoT. Apa sih itu IoT? Jadi, IoT adalah Internet of Things. Internet of Things yaitu contoh seperti pintu. Di smart home, pintu itu bisa kita buka dengan suara, fingerprint, atau dengan kartu saja. Dan contoh lainnya adalah lampu, AC, kipas, atau barang elektronik lainnya. Jadi semua hal itu yang ada di rumah bisa kita kontrol menggunakan satu perangkat. Bisa kita kontrol pakai HP atau website yang berada di laptop. Oke, kan kodenya tadi udah di apa? Udah dijelasin. Nah, sekarang kita bakal masuk ke Firebase. Nah, Firebase-nya di sini bakal ada IoT, relay, R1, R2, R3, R4 dan isinya false. Ada suhu juga, jadi kita ambil kodenya gitu. Bisa kita bakal masuk ke sini. Nah, copy paste dulu. Oke, habis connect. Nah, sesuai suhunya sama yang lain. Dan kalau kita nyalain semua di sini, bisa di sini juga nyala. Oke. Oh, ini ada ininya. Pasti connect doang. Ya pokoknya kayak gitu. Dan cara kerjanya ntar micro:bit ini bakal masukin data ke micro:bit dan motherboard. Habis itu ntar masuk ke ininya, habis itu ke relay buat ngebuka pintunya. Terus kalau kartunya ditempelin, ntar ininya bakal kebuka sesuai relaynya. Ya mungkin itu saja. Makasih. Oke, kalian ingin tahu barang-barangnya kan? Nah, di sini ada beberapa barang. Yang pertama itu ada kabel data. Yang kedua ada kartu. Yang ketiga ada baterai, ya pasti. Barang elektronik butuh baterai atau nggak ada ya. Terus di sini ada kabel jumper, solenoid, relay, motherboard, micro:bit, dan RFID. Oke. Jadi ini website coding kita pakai. Jadi di sini kita pakai website MacCode, terlebih tepatnya MacCode Microbit. Di sini kita menulis codingan tentang project smart home kita di sini. Yaitu menggunakan codingan Python. Yang kedua, kita ada database. Sebagai contoh database di sini. Jadi kita juga memakai website yaitu namanya Firebase. Oke, terus langsung aja lanjut ke websitenya. Jadi ini website tampilan akhirnya ini untuk mengatur project smart home tadi. Jadi dari codingan, Firebase dan yang lain-lain sudah jadi ke website. Nah di sini di mana tempat kita akan mengatur contohnya relay dan cahaya dan sensor kita bisa mengatur di sini. Lalu kita masuk ke bagian codingnya. Oke, di sini bisa dilihat ada bagian pertama yaitu yang ada bagian hijaunya atau untuk di sini berjudul connect Wi-Fi. Ya, untuk bagian pertama ini coding ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat Wi-Fi menggunakan modul ESP8266. Tujuannya supaya alat bisa terhubung ke internet. Untuk dampaknya semua data yang dibaca oleh sensor bisa dikirim ke server dan tidak hanya tersimpan di alat-alatnya saja. Oke. Untuk berikutnya itu config ke web. Ya. Untuk di sini berikutnya ini digunakan untuk mengatur koneksi website atau server. Coding ini menentukan mana data yang akan dikirim. Jadi fungsinya sebagai penghubung antar hardware dan database online. Oke. Tanpa bagian ini data tidak tahu harus dikirim kemana, bahkan bisa stuck. Oke, selanjutnya itu adalah pembacaan sensor dan kirim ke database. Oke. Lalu di bagian pembacaan sensor ini, coding ini berfungsi untuk membaca suhu dan tingkat cahaya di sekitarnya sesuai di coding. Oke. Dampaknya kita bisa melakukan monitoring dalam kondisi ruangan secara real time melalui website. Ini bisa digunakan untuk smart classroom atau sistem monitoring lingkungan.
Oke, terus lanjut ke pencarian RFID. Selanjutnya di bagian RFID ini coding ini berfungsi untuk mendeteksi kartu yang ditempelkan. Tempelkan. Oke, untuk membaca ID kartu tersebut lalu mencatat di waktu pemindaian. Oke, dampaknya sistem ini bisa digunakan sebagai absensi digital atau pencatatan keluar masuk ruangan. Ya, lalu baca dari respon web. Ya, setelah di sini lanjut aja setelah dikirimin itu ada bagian pengecekan. Bagian pengecekan apakah pengiriman berhasil atau tidak. Yang ini, Firebase is success. Oke, ini penting supaya kita tahu bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Jika berhasil akan muncul tanda sukses atau yes. Nah, jika gagal akan muncul tanda error atau di sini akan muncul icon no. Oke. Nah, yang terakhir semua proses ini akan diulang secara terus-menerus selama beberapa detik dan bahkan bekerja secara otomatis. Tidak perlu ditekan atau dijalani ulang. Jadi secara keseluruhan coding ini berfungsi untuk menghubungkan sensor RFID masuk ke website sehingga tercipta sistem monitoring dan absensi berbasis IoT yang berjalan real time dan otomatis. Dan tentunya akan sangat membantu. Dan di terakhir ada basic pause ya, ini untuk pause atau menambahkan jeda.